Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Amalia Harahap dengan NIM 0314 242027. Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jelaskan materi tentang bahasa baku. Langsung saja saya mulai. Materi pertama yaitu pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. Pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing dalam bahasa Indonesia adalah hal yang lumrah, dan sebagai bukti bahasa Indonesia sedang bertumbuh dan berkembang. Contoh dari bahasa daerah, misalnya kata mantap, mapan, lumayan, lestari. Bahasa Jawa, jajan, jangkung, garap, dadal. Bahasa Sunda, lasal, kutak-katik, kepiting, mendiang. Bahasa Minangkabau, baku hantam, bertele-tele, berpoya-poya, lego. Bahasa Manado. Dari bahasa asing, misalnya abad, ajal, awal, badan, perkata kabar, jawab, pasal, paham, hadir, wajib, wafat. Bahasa Arab, meja, celana, bendera, minggu, bola, tembakau, kemeja, kerja, gereja. Bahasa Portugis, atom, elektron, fotokopi, vakansi, mesin, ekspor, eksperimen, struktur, koordinasi, standarisasi, sistem. Bahasa Inggris, cawan, kue, loteng, kuah, teh, tauco, tauge. Bahasa Cina, pelopor, sirup, bengkel, dongkrak, sekerin, sakelar. Bahasa Belanda. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia, juga berupa pengaruh bahasa daerah. Bahasa daerah dapat memengaruhi penggunaan bahasa baku yang kurang, sehingga kebiasaan berbicara dalam bahasa daerah dapat mengurangi kesadaran akan penggunaan bahasa Indonesia yang benar. 2. Pengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa asing dapat memunculkan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa asing juga dapat menghilangkan rasa bangga berbahasa Indonesia dan merusak iklim linguistik nasional. Selanjutnya, pengaruh bersama. Pengguna bersama bahasa daerah dan bahasa asing secara bersama-sama dapat memengaruhi penguasaan kosakata bahasa Indonesia, dan berkurangnya penggunaan bahasa kosakata dari berbagai bahasa dapat menyulitkan pemahaman, terutama bagi orang asing. Nah, di sini ada beberapa cara menghadapi gempuran penggunaan bahasa asing di kalangan pelajar dan mahasiswa. Memerlukan pendekatan yang terintegritas dan berkelanjutan, yaitu pertama, pembelajaran yang lebih baik. 2. Pengembangan kesadaran budaya. Yang ketiga, yaitu kolaborasi dengan komunitas. Selanjutnya yaitu materi tentang bahasa baku. Bahasa merupakan alat untuk berpikir dan belajar, sedangkan bahasa baku merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal atau resmi.
bahasa baku dipergunakan dalam kaidah bahasa yang baik dan benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bahasa baku menurut ahli yaitu bahasa baku adalah suatu ragam yang berkuatan sanksi sosial dan diterima oleh masyarakat bahasa sebagai acuan atau model. Moeliono 1989-43. Sekarang, bahasa baku dipergunakan pada saat seperti komunitas resmi, seperti surat menyurat resmi, pengumuman resmi, penambahan lembaga-lembaga pemerintahan, perundang-undangan peraturan pemerintah, berita-berita dalam radio dan televisi. Sekarang, yang kedua yaitu wacana teknis, seperti laporan kegiatan, usulan, proyek, lamaran kerja, karya ilmiah. Yang ketiga, pembicaraan di depan umum, seperti pidato, ceramah, khotbah, mengajar, diskusi. Yang kedua yaitu wacana teknis, seperti laporan kegiatan, usulan, proyek, lamaran kerja, karya ilmiah. Yang ketiga, pembicaraan di depan umum, seperti pidato, ceramah, khotbah, mengajar, diskusi, rapat dinas. Dan selanjutnya yaitu berbicara dengan orang yang dihormati, seperti guru, dosen, orang tua, pejabat pemerintahan, atasan, dan orang yang belum dikenal. Nah, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri dan fungsi bahasa baku. 1. Ciri-ciri bahasa baku. Bahasa baku mempunyai dua ciri-ciri, yaitu 1. Ciri kemantapan, dinamis, kaidah, dan aturan yang tetap. Bahasa baku harus dimentapkan dengan kodifikasi, tetapi kodifikasi itu harus luas untuk dengan makna orang yang berlangganan. Kata langganan sekarang bermakna orang-orang yang menjual barang kepada orang lain, sedangkan orang yang berlangganan dinamakan. 2. Ciri kecendikiaan, artinya mampu mengungkapkan proses pemikiran rumit pada berbagai bidang ilmu, teknologi, dan antar hubungan manusia tanpa menghilangkan kodrat dan pribadinya. Dengan ciri ini, bahasa Indonesia diharapkan mampu bertahan terhadap persaingan dengan bahasa Inggris di kalangan orang-orang yang ingin dianggap terpelajar dan modern. Namun, perlu diketahui bahwa proses pemikiran secara cendekia bersifat semesta dan bukan monopoli suatu bangsa, sehingga pencendekia bahasa Indonesia bukan berarti pemberatan. Nah, selanjutnya fungsi-fungsi bahasa baku. 1. Alat pemersatu, yaitu bahasa baku dapat mengatasi batas kedaerahannya. 2. Penanda kepribadian, yaitu bahasa baku menjadi ciri identitas kita sebagai suatu bangsa di tengah pergaulan dengan bangsa-bangsa asing. 3. Penambah wibawa, bahasa baku dapat menambah wibawa atau prestise pemakaiannya. 4. Kerangka acuan, yaitu bahasa baku merupakan acuan berbahasa Indonesia dengan benar. 5. Kata baku dan non-baku, yaitu dalam bahasa Indonesia
dikenal kata baku dan non-baku. Kata baku diartikan sebagai kata yang benar karena sesuai dengan kaidah bahasa. Sedangkan kata dan baku diartikan sebaliknya. Secara fonetis, kata baku dan non-baku berbeda, tetapi ia memiliki kemiripan bentuk dan mendukung makna yang sama. Nah, di sini ada contoh kata non-baku terdapat di bawah ini. Daftarnya sengaja disusun menurut abjad. Kata baku akhlak, kata non-baku ahlak. Kata baku baterai, kata baku baterai, kata non-baku baterai. Kata baku cendekia, kata non-baku cendikia. Kata baku definisi, kata non-baku definisi. Kata baku ekspor, kata baku ekspor. Kata baku estafet, kata baku estafet. Estafet. Kata baku forma, kata non-baku formil. Kata baku hakikat, kata non-baku hakikat. Sekarang yaitu B. Pelafalan kata. Kesalahan dalam melaporkan kata dominan dipengaruhi bahasa daerah ini dapat dimaklumi karena lidah penutur sejak kecil telah terbentuk oleh lafal daerahnya. Di sini ada pengaruh bahasa daerah, itu terdapat bunyi K, bunyi H, bunyi F, atau P. Dalam bunyi E, bunyi yang terdapat pada kata diucapkan dengan K, sentak misalnya maklum, takzim, duduk, dan masuk. Diucapkan ma, tanda tanya lum, ta, tanda tanya jim, duduk, tanda tanya, dan masuk, tanda tanya. Nah, di sini saya akan membaca kesimpulan dari materi yang saya jelaskan. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang terdidik dan menjadi telak ukur. Pelanggan bahasa yang benar, penggunaan bahasa yang benar, bahasa baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak terpengaruh, bahasa daerah atau bahasa asing, bukan ragam bahasa, percakapan sehari-hari, pemakaian. Imbuhannya secara eksplisit, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam bahasa Indonesia. Kata standar yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD, tata bahasa baku atau kamus umum. Nah, itulah materi yang saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.